guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyan GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiuyan part 33. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Ketika menghadapi pemberontakan Suho, orang-orang Taisu sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi saat ini. Dia hanya merasa bahwa mereka terjebak dalam jebakan permaisuri. Tidak ada keraguan tentang kekuatan pasukan ratusan ribu orang ini. Bahkan, jika ada 8 cakar yang tak terhitung jumlahnya untuk melawan, akan tetapi di udara saat ini ada formasi awan, pengubah langit telah mengembun. Cahaya dalam formasi besar menguraikan sebuah mata raksasa yang kemudian energinya mengembun dan bergegas menuju ketergantungan Dewa Taisu saat ini. Tentu saja, kedua Dewa Taisu Senyi bukan vegetarian. Mulut besarnya terbuka, dan energi agung berkumpul, dan kemudian berubah menjadi gelombang kecut yang penuh dengan kehancuran, yang menggunakan keseberkas cahaya yang datang dari barisan besar, lalu diledakkan seketika. Tiba-tiba, di seluruh hutan belantara abadi, sebuah sinar keemasan dan cahaya mata besar dari formasi awan pengubah langit bertabrakan dengan sinar cahaya yang dikeluarkan dari mulut dua Dewa Taisu Senyi. Duar! Ledakan dahsyat itu disertai dengan gelombang kecut yang penuh dengan kekuatan menghancurkan. Saya melihat bahwa 3 cahaya membentuk konfrontasi di udara. Akan tetapi, konfrontasi ini tidak berlangsung lama. Dan saya melihat dari kelompok istana Dewa Berburu memancarkan energi dari tubuh mereka menjadi cahaya dan bergegas ke dalam formasi awan pengubah langit yang mengubah langit di udara. Segera, kekuatan hebat dari formasi besar tersebut secara langsung meningkat tajam saat ini dan secara paksa menghancurkan cahaya yang dikeluarkan dari kedua binatang besar Taisu dan membuat cahaya dari formasi itu mengenai kedua ketagihan Dewa Taisu. Bahkan sampai cahaya formasi itu hancur ke dalam mulut kedua ketergantungan Dewa Taisu yang besar, menyebabkan suara keras pecah. Duar! Kedua ujung Taisu Senyi meledak di mulutnya, dan sosoknya yang besar terpengaruh dan bergoyang liar. Bahkan pukulan ini telah menghancurkan penutup pelindungnya. Segera, pasukan perkasa dari Istana Dewa Berburu bergegas menuju ketergantungan Dewa Taisu saat ini. Meskipun kekuatan lebih dari 20 orang Taisu kuat, mereka dapat dikalahkan oleh ratusan ribu pasukan dari Istana Dewa Berburu. Sampai pertahanan baju besi Dewa Palsu benar-benar dikalahkan, kemudian runtuh dan terbuka. Dan sosok yang ada di baju besi itu, hanya ada seseorang dengan kekuatan dewa yang bertarung. Dalam sekejap, dia dihancurkan menjadi 10.000 keping. Dan bahkan ceritanya tenggelam dalam suara dari parit setinggi langit. Meskipun kekuatan lebih dari 20 orang telah ditingkatkan ke tingkat yang tak tertandingi di bawah berkah Taisu Senyi, mereka masih tidak berguna dan keras kepala. Dan kekuatan yang dapat diberikan Taisu Senyi hanya dapat ditingkatkan atau ditambah sementara. Karena pada saat ini, kekuatan dua Dewa Taisu ditekan oleh permaisuri, sehingga kekuatan sebenarnya tidak dapat meletus. Sehingga lebih dari 20 orang Taisu bahkan harus bertarung. Kekuatannya sangat kuat dan sulit untuk bersaing sejenak dalam pengepungan dan penindasan ratusan ribu pasukan ini. Kekalahan tidak bisa dihindari saat ini, tidak peduli seberapa kuat mereka. Bahkan jika mereka membunuh beberapa orang dalam sekejap, tentara di belakang mereka akan terus mengikuti, bahkan tidak memberi mereka kesempatan
untuk bereaksi atau memulihkan diri. Dikalahkan dengan kecepatan menghancurkan orang mati, hanya dalam waktu singkat, baju besi dewa palsu tercapik-capik. Tentu saja, tanpa perlindungan dari baju besi dewa palsu, orang-orang Taisu di antara mereka juga berubah menjadi daging dan darah. Pada saat ini, hanya ada satu dari dewa Taisu Senyi yang mengeluarkan raungan yang menghancurkan langit. Dan jantungnya yang merah berdetak. Tiba-tiba meledak menjadi cahaya merah yang secara langsung menyelimuti sosok Taisu dari beberapa orang yang tersisa. Sebagian besar baju besi dewa palsu di tubuh 701 rusak parah. Sampai saat cahaya merah menyelimutinya, hati dewa Taisu Senyi bergabung dengan baju besi dewa palsu di tubuhnya dan mulai mengembun. Kami akan membuat pengorbanan terakhir, dan kami telah merancang pertempuran ini. Sosok 701 memegang senjata saat ini. Jelas, dia menderita luka serius di bawah baju besi dewa palsu dan siap mati dalam pertempuran. Menyaksikan ratusan ribu pasukan istana dewa berburu mengaum dari segala arah pada saat ini. Bahkan jika mereka kuat, mereka masih tak terkalahkan. Meskipun lurus, mereka mempertahankan martabat terakhir mereka. Tapi itu hanya jejak terakhir Guao, dan kekalahan telah ditentukan saat ini, kecuali bala bantuan mereka tiba saat ini. Mereka masih memiliki harapan, tetapi pada saat ini, harapan mereka pada dasarnya telah pupus sepenuhnya, dan mereka merasa itu tidak mungkin. Duar. Namun, harapan seringkali muncul hanya ketika ada keputusasaan yang ekstrim. Dan hanya dengan cara ini, tampaknya menjadi layak untuk kata harapan. Saat berikutnya, ada ledakan di kehampaan, yang membuat kehampaan abadi dan liar. Tiba-tiba sangat terdistorsi, dan kemudian langsung dirobek oleh sinar cahaya yang kuat dan menembus kehampaan, bahkan menabrak pasukan istana dewa berburu saat ini. Tetapi pada saat kritis ini, formasi awan mengubah langit secara tiba-tiba melonjak keluar, yang tampaknya juga siap untuk langsung menghalangi sinar itu. Duar! Dengan keras, saat keduanya saling bersentuhan, mereka semua meledak seketika, yang membuat gelombang kejut mengganggu formasi tentara saat ini. Tetapi itu lebih baik daripada sinar cahaya menyapu mereka secara langsung. Jika sinar formasi bereaksi sedikit lebih lambat atau tidak siap, itu pasti akan menyebabkan jatuhnya banyak korban saat ini. Dapat dilihat bahwa alasan mengapa Suho bisa menjadi penguasa istana dewa berburu dan dapat memimpin begitu banyak pembangkit tenaga abadi, karena dia bisa mengendalikan serta mempertajam situasi pertempuran. Itu memang luar biasa. Suho segera memberi perintah, dan pasukan ratusan ribu itu seperti gelombang pasang dengan cepat mundur ke belakang, dan tidak ada yang mengejar kemenangan, meskipun mereka semua bisa segera melenyapkan Taisu. Tetapi begitu mereka mendapat bala bantuan, mereka akan segera kembali, karena mereka sangat tegas dan tidak memiliki keraguan dalam diri mereka. Tingkat eksekusi ini memang layak untuk fakta, bahwa Istana Dewa Berburu dapat menjadi kekuatan terkuat di dunia nyata Suanyin saat ini. Berdasarkan ini saja, ada terlalu banyak kekuatan yang tak tertandingi, dan eksekusi yang kuat juga merupakan bagian yang sangat penting dari perang. Dan eksekusi dapat memastikan keberhasilan taktik. Pada saat yang sama, ada celah kosong di hutan belantara abadi
yang diledakkan oleh kehidupan. Dan bahkan jika saya melihat celah kosong tersebut, ada kepala lain yang sangat besar sehingga orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut saat ini. Mengikuti Dewa Taisu ini, yang perlahan memasuki hutan belantara abadi dari celah kehampaan. Sepertinya ada banyak sosok Taisu yang berdiri di belakang puncaknya. Mungkin ada puluhan ribu pasukan. Tampaknya Taisu juga mengirim pasukan mereka yang sebenarnya. Kali ini dengan puluhan ribu Taisu kuat, bahkan mengerahkan skala seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia jelas adalah penyelamat yang dia bawa, tetapi sekarang dia telah menjadi musuh yang tidak dapat dijelaskan. Jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak memberitahu Taisu. Pada akhirnya, saya masih menemukan diri saya tidak bahagia. Sepertinya pembangkit tenaga Taisu ini masih harus tak bertarung dengan istana dewa berburu mereka. Mata Suho segera bergegas melihat permaisuri. Hanya orang ini, istana dewa berburu Anda harusnya lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Permaisuri tertawa, dan Suho yang mendengar itu muncul garis hitam di wajahnya, yang berarti dia telah melemparkan pot kepadanya. Tapi saya melihat bahwa di celah kekosongan, setelah kecanduan Dewa Taisu pertama muncul, yang kedua juga perlahan-lahan keluar dari kekosongan. Melihat kepala kedua Dewa Taisu, wajah Suho tiba-tiba menjadi hitam